ya, diperbanyak dulu videonya. Tapi di sini halo sahabat YouTube, hari ini saya akan review ataupun koreksi salah satu channel yang sudah berhasil bergabung menjadi member Zona Tutorial ya, yang sudah join di kelas koreksi channel. Nah, buat teman-teman nih yang tidak tahu apa itu kelas koreksi channel Zona Tutorial, teman-teman bisa buka aja channel Zona Tutorial, kemudian nanti ada tombol gabung ya. Tinggal teman-teman tekan aja di tombol gabung. Itu sudah saya sediakan 3 kelas ya. Ada kelas tanya jawab, ada kelas koreksi channel, dan juga ada kelas konsultasi channel. Nah, buat teman-teman yang join di kelas koreksi channel, itu saya akan koreksi channelnya di mana kelebihan dan kekurangannya. Dan juga bisa masuk ke grup Facebook khusus untuk para member ya. Jadi buat teman-teman yang bingung nih apa itu kelas koreksi channel, ya inilah kelas koreksi channel. Saya akan koreksi channel yang sudah berhasil bergabung menjadi member Zona Tutorial. Kebetulan beberapa hari lalu ada channel yang sudah berhasil join menjadi member Zona Tutorial. Nah, channelnya itu adalah channel Kak Ida Roswita. Terima kasih ya buat Kak Ida yang udah join menjadi member Zona. Kalau di sini saya lihat subscriber masih baru ya, masih 38 subscriber. Kemudian saya lihat dulu ya secara sekilas. Kita lihat videonya aja deh. Oh, beberapa hari ini upload konten pendek ya, short ya. Oh, ternyata videonya juga belum banyak nih. Videonya belum banyak. Kita cek menu tentangnya. Akunnya udah lumayan lama ya, Januari 2020. Akunnya udah 2 tahun, tapi kayaknya baru aktif beberapa bulan ini aja ya. Oke. Jadi pertama untuk Kak Ida nih ya, untuk Ibu Ida atau Kak Ida nih ya. Untuk Kak Ida bannernya, ini kan bannernya udah dibuat, udah ada namanya juga. Coba nanti ditambahin di bawahnya itu tentang channelnya mau pembahasan apa nih, tema channelnya apa gitu ya. Seperti di Zona Tutorial itu kan ada namanya nih, Zona Tutorial, sangat cocok untuk pemula gitu ya. Dari sini mungkin orang udah paham, oh ini konten tutorial gitu. Jadi nanti ditambahin ya, Kak Ida ditambahin di bawah bannernya. Kemudian kalau dilihat videonya masih sedikit ya, udah pasti PR pertamanya adalah memperbanyak videonya ya, diperbanyak dulu videonya. Tapi di sini saya sarankan, karena masih baru nih ya, masih 3 minggu yang lalu, masih baru mau mulai nih channelnya. Coba dipikirkan lagi untuk Kak Ida, kontennya mau bahas apa ya. Saya lihat di sini ada masakan, ada minuman. Coba lebih difokuskan, kalau mau bahas minuman aja itu lebih bagus. Untuk awal-awal channelnya itu lebih bagus gitu. Jadi perbanyak konten-konten tentang minuman gitu ya. Ya, ini jadi kontennya tuh harus bener-bener spesifik gitu. Kalau bisa jangan terlalu banyak campur-campurnya ya. Itu pertama, tentunya harus upload dulu ya. Dan kemudian kita cek, oh playlistnya belum ada ya. Nanti playlistnya ini bisa dibuat, karena fitur playlist ini bisa menambah jam tayang juga. Jadi bisa kita kategorikan tuh video-video kita, mana yang minuman, mana yang masakan, itu bisa. Itu nanti tutorial banyak kok di YouTube. Saya sendiri sudah pernah membahas bagaimana cara membuat playlist ya. Nah, ini sama juga, channelnya masih kosong, channel unggulannya nanti ditambahin ya untuk Kak Ida. Nah, ini nih yang penting di bagian ini, di bagian tentang. Biasanya orang itu kalau membuka channel ya untuk Kak Ida, orang tuh bakal larinya ke menu tentang, ngecek gitu, ini channel tentang apa gitu. Nah, justru di sini masih kosong. Jadi nanti ditambahin ya deskripsi channel, ini namanya deskripsi channel. Kalau di Zona Tutorial itu, kalau kita pilih menu tentang, itu tuh udah ada penjelasan nih. Zona Tutorial adalah sebuah channel YouTube yang fokus memberikan ilmu dan tutorial seputar YouTube. Nah, dari sini orang paham, oh ini channel mau ngasih tutorial YouTube gitu. Nah, itu pentingnya deskripsi di sebuah channel. Nanti bisa tambahin juga tuh sosial medianya di bagian bawah. Ya, jadi sosial media yang di bagian bawah ini itu munculnya di pojok kanan. Nih. Di pojok kanan banner kita tuh bakal muncul seperti ini. Dan kalau ditekan itu bisa dia aktif gitu ya. Jadi kalau teman-teman tekan Instagram saya, itu teman-teman langsung membuka ke Instagram saya gitu.
Ya, itu pentingnya di bagian deskripsi. Nanti bisa Kak Ida cari tutorial cara membuat deskripsi zona tutorial. Itu saya udah pernah kok saya bahas. Nanti bisa cek-cek lagi nih, bisa banyak belajar lagi di channelnya Zona Tutorial di bagian menu playlist ya. Jadi di playlist ini udah saya bagi-bagi nih kontennya ya. Ini banyak banget nih. Mana yang Google AdSense, mana yang setting-setting, mana tentang editing, ini udah saya bagi-bagi di playlist ini. Jadi nanti bisa ditonton untuk kaidahnya. Kemudian saya cek di bagian beranda. Ini beranda kaidah. Kalau dicek di bagian berandanya, udah ada beberapa kata kunci ya. Saya lihat udah ada beberapa kata kunci. Ada masak, makanan Kalimantan ya, tips memasak ya. Kalau bisa lebih fokuskan lagi kata kuncinya. Kalau memang mau masakan aja gitu. Nah, jalan-jalannya itu dihilangin aja nih, kata kunci jalan-jalannya tuh dihilangin. Ini ada konten shortnya, ada konten pendek ya, ada upload. Nah, ini nanti berjalannya waktu Kak Ida bisa setting lagi nih, bisa setting lagi tentang di bagian berandanya ini biar kelihatan ramai nih. Kayak Zona Tutorial ini kan ramai nih berandanya ya. Ada video untuk khusus pelanggan, ada juga upload, ada upload populer, ke bawahnya lagi masih banyak nih. Sebenarnya ini bukan kontennya yang banyak ya, tapi karena settingannya gitu ya. Jadi nanti bisa tonton video saya, itu saya pernah bahas videonya itu cara setting, cara mengatur channel YouTube ya. Nanti tulis aja di YouTube cara mengatur channel YouTube Zona Tutorial, nanti pasti ketemu tuh video saya, biar tampilannya lebih maksimal, biar rame ya. Kalau bisa konten shortnya ini diletakkan di bagian paling bawah, biar nanti yang upload ini di bagian paling atas. Itu nanti bisa disetting di bagian menu penyesuaian. Di bagian menu penyesuaian itu nanti ada tempat kita mengatur tata letak, di situ bisa kita tambahkan ya untuk kaidah. Kemudian di sini saya lihat ini justru lebih banyak konten shortnya ya, konten pendek ya. Perlu Kak Ida ketahui bahwa untuk video short ataupun konten singkat seperti ini itu jam tayangnya nggak kehitung ya. Untuk 4000 jam tayang untuk syarat monetisasi itu nggak terhitung, nggak dihitung sama YouTube kalau untuk video short seperti ini. Jadi saran saya lebih baik fokuskan di video biasa, video yang durasinya di atas 1 menit gitu ya, seperti video ini ya, video 4 menit 6 menit gitu ya. Memang sih kalau untuk konten pendek, konten short ini biasanya mendatangkan subscriber gitu ya, biasanya mendatangkan subscriber. Tapi sayangnya untuk jam tayang dari video short ini tidak dihitung ya. Jadi mungkin agak dikurangi lah, video shortnya ini agak dikurangi, tapi lebih fokus ke video panjang gitu ya. Saya lihat di sini juga udah pakai subtitle, udah oke ya, udah ada subtitlenya juga. Saya penasaran, saya lihat dulu videonya satu. Nah, pertama saya melihat video ini untuk kaidah, usahakan di awal video itu emang bener-bener bisa menarik penonton gitu ya. Ini udah pakai suara oke. Cuman di sini untuk layarnya itu nggak full ya. Jadi nanti waktu syutingnya gunain settingan yang 16:9 ya, 16:9 yang landscape, yang terbaring. Jadi biar layarnya itu bisa full gitu ya. Ini kan layarnya nggak full nih, ada hitamnya di sampingnya ya, ada hitamnya di sampingnya. Itu udah pernah saya bahas nih, kemarin saya bahas juga kalau nggak salah itu sekitar 9 harian lalu. Nah, ini saya udah bahas nih cara setting video agar tidak buram. Di bagian ini nanti Kak Ida bisa tonton ya, bisa lihat di sini saya udah jelaskan juga gimana cara syutingnya, gimana cara ngeditnya biar tampilannya itu full ya, tampilan layarnya itu full. Ya, ini sepertinya gambar. Nah, seperti ini kan kurang menarik nih, ada hitam-hitamnya di kanan dan kiri gitu ya. Kalau untuk suaranya udah oke, suaranya udah jelas, udah bisa didengar, udah bisa dipahami sama penonton. Cuman ini gambarnya kurang memuaskan. Oke, ada intronya. Nah, ini saya lihat videonya justru full. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi ya untuk kaidah. Ini videonya justru malah full. Nah, jadi usahakan di awal video itu video kita itu full seperti ini, nggak ada kepotong, ada hitam-hitamnya gitu. Jadi orang lebih nyaman untuk melihatnya gitu ya.
Kemudian di sini saya cek di sini skor SEO-nya itu baru 40-an ya, 40-an persen. Kenapa? Karena itu biasanya kata kuncinya masih kurang banyak. Nih saya cek deskripsinya, ini ada kata kuncinya ikan gabus, oke. Di sini ada abon ikan gabus juga, oke. Ada ikan gabus lagi. Nah, jadi sebenarnya untuk deskripsi kaidah ini udah bener ya, udah bener. Cuman nanti diperbanyak lagi. Coba buat rangkaian deskripsi yang menjelaskan isi video, tapi lebih banyak lagi kata kuncinya. Kata kuncinya jangan di koma-koma ya, tapi disambung seperti ini. Nanti bisa pelajari video saya gimana cara membuat deskripsi video ya untuk kaidah. Nah, kebetulan di sini saya lihat untuk kolom kata kuncinya ya, untuk kolom kata kuncinya di sini masih salah ya, untuk kaidah masih salah. Kenapa saya bilang salah? Di sini pakai tanda pagar. Jadi untuk kolom tag ataupun kata kunci itu dia nggak menggunakan tanda pagar ya. Kalau tanda pagar itu namanya hashtag nih, seperti ini. Dia bakal muncul di atas judul yang warna biru ini. Itu namanya hashtag. Jadi hashtag dengan tag itu berbeda ya. Itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kolom tag itu diisi dengan kalimat ataupun kata yang berhubungan sama video kita. Seperti ini udah bener nih, ikan gabus, resep ikan gabus ya, tapi nggak pakai tanda pagar kaidah. Jadi nanti bisa diedit lagi, dan usahakan di konten berikutnya jangan pakai tanda pagar di kolom tagnya. Tapi kalau di kolom deskripsinya itu pakai tanda pagar, itu nggak apa-apa karena itu hashtag ya, itu hashtag nggak apa-apa. Jadi caranya gampang banget. Misalkan kontennya ini kan resep ikan gabus, tulis aja di YouTube resep ikan gabus. Tuh banyak nih, resep ikan gabus, resep ikan gabus bakar, resep ikan gabus santan. Ini semua bisa dimasukkan selagi masih ada kaitannya sama masakannya, sama ikan gabusnya itu gitu. Tapi jangan dipakai tanda pagar di kolom kata kunci atau kolom tagnya ya. Kebetulan sini saya lihat ini masih kurang tepat ya, masih salah. Nanti bisa diedit lagi kaidah. Kemudian di sini juga link videonya belum ada, di deskripsi ini belum ada link video. Coba ditambahkan link videonya, video-video lain ditambahkan di kolom deskripsi ini biar lebih maksimal lagi. Kita bisa promosi gratis. Itu juga kontennya kemarin udah saya bahas kalau nggak salah itu di konten ini 5 hari yang lalu saya membahas tentang promosi gratis, cara menambahkan link video. Nanti bisa ditonton tuh gimana cara menambahkan link video di dalam deskripsi video kita ya, biar lebih maksimal. Ini udah bener nih, udah ada bahan-bahannya ya, udah ada keterangannya, udah ada hashtagnya juga gitu ya, ada ajakan untuk subscribe ya. Cuman ini kekurangannya di deskripsi adalah kurangnya link video sebelumnya, dan juga kurang banyak penjelasan di deskripsinya yang disertai dengan kata kunci. Nanti pelajari lagi ya untuk kaidah. Ini gambarnya udah lumayan jelas ya, juga backgroundnya cerah, ada tulisannya juga, ada suaranya juga ya, ada suara kreatornya untuk membuat ini keren. Jadi ini kesalahannya itu di bagian awal tadi aja. Di bagian awalnya coba untuk full layar sambil kita ngomong gitu, jangan gambar-gambar gitu ya. Nah itu jadi lumayan banyak nih PR-nya Kaidah Roswita ini, lumayan banyak nih. Pertama, mengatur tata letak beranda ya, itu namanya cara mengatur beranda channel. Kemudian yang kedua, tugasnya membuat playlist. Kemudian yang ketiga, ini membuat channel unggulan. Banyak kok tutorial di YouTube cara membuat channel unggulan. Kemudian membuat deskripsi channelnya, jadi jangan dikosongin deskripsi channelnya biar orang paham ini channelnya tentang apa gitu ya. Kemudian tentunya PR yang paling besar, videonya masih sedikit. Nah coba nanti videonya diperbanyak lagi, lebih semangat uploadnya, dan kurangi untuk upload video short ya. Ya bolehlah sesekali gitu ya untuk mencari subscriber, tapi lebih bagus fokuskan ke video panjang, karena video panjang itu yang sudah jelas jam tayangnya akan dihitung untuk syarat monetisasi. Dan yang terakhir saya lihat ini thumbnailnya. Thumbnailnya itu kalau bisa konsisten gambarnya ya. Maksud saya itu kalau misalkan nih alas mejanya mau pakai warna ungu ini gitu. Nah itu bisa nanti untuk konten-konten yang sejenis itu bisa pakai alas mejanya yang sama gitu. Jadi biar ada seragam, ada ciri khasnya gitu. Kalau dilihat di konten zona tutorial itu saya juga punya ciri khas ya.
Ini bisa dilihat video-video saya itu backgroundnya tuh konsisten ya. Ini untuk membuat kita itu lebih gampang diingat sama penonton ataupun subscriber kita. Jadi asalkan ada background yang seperti ini ya, ada logo YouTube-nya di pojok kanan, itu tuh orang udah bakal ngeh, udah bakal tahu, oh ini kontennya Zona Tutorial nih gitu ya. Meskipun tidak menggunakan wajah ya, meskipun tidak menggunakan wajah di thumbnailnya. Jadi itu pentingnya konsisten thumbnail kita di channel kita ya. Jadi nanti untuk thumbnailnya coba dikonsistenkan gitu ya. Kalau memang bagusnya itu kelihatannya bersih, ini alas mejanya warna ungu seperti ini, pakai aja itu gitu, biar seragam gitu ya. Dan usahakan memang fokus di temanya, kalau bisa jangan dicampur-campur, jangan ada jalan-jalan, jangan ada masak atau apa gitu ya. Tentukan dulu temanya nih, kakak nih mau bahas apa, enjoynya mau buat konten apa gitu ya. Nah jadi seperti itu ya koreksi dari saya untuk channelnya Ida Roswita ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diperbaiki masukan-masukan dari saya untuk Kak Idanya. Tetap semangat upload video, dan buat teman-teman semuanya yang pengen gabung menjadi member Zona Tutorial ya, tinggal gabung aja. Caranya tinggal tekan aja tombol gabung yang ada di channel Zona Tutorial ya. Dan jangan lupa nih teman-teman, ada menu playlist itu juga bisa ditekan di Zona Tutorial. Jadi di menu playlist ini udah saya bagi-bagi nih, mana yang konten AdSense, mana yang konten cara mendapatkan jam tayang, subscriber, semua udah saya bagi-bagi. Jadi kalau bisa teman-teman itu cek lagi di playlistnya ya. Terkadang ada pertanyaan teman-teman yang justru udah pernah saya buat kontennya gitu ya. Nah ini udah beberapa konten sudah saya upload juga. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.